Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali ala sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, baik dari saudara-saudaraku yang ada di jalur TikTok maupun di jalur YouTube. Aku ucapkan terima kasih ya, dan semoga itu semua menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan Gusti Allah balaskan dengan balasan yang jauh lebih baik lagi. Kemudian untuk seluruh viewer terkasihku di mancanegara, di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi tangguh yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silakan saja di share, tapi linknya. Jadi jangan videonya diunduh, dipotong-potong nggak karuan kemudian diunggah ulang. Aku tidak pernah kasih untuk yang seperti itu izin ya. Oke, kita melanjutkan kajian kita ya, yaitu dengan tajuk pergeseran Tuhan. Itu Tuhannya besar semua ya, Tuhan ya, bukan. Aku kadang-kadang ribet kalau ngomong Tuhan itu menjelaskan. Kalian itu udah pada ngerti belum ya? Kalau mau diulangi lagi, sudah begitu sering aku mengulang-ulang ya, bahwa kita itu tidak punya bahasa seperti orang Inggris punya God, punya Lord, seperti orang Yunani punya Theos, punya Kurios. Kita tidak punya. Kita punyanya Tuhan, aslinya Tuhan, kemudian menjadi Tuhan. Salahnya kamus membedakan Tuhan sama Tuhan, itu yang jadi masalah gitu loh ya. Lihatlah fikaku tentang Tuhan itu berasal dari kata Tuhan ya. Aku menganggap kalian sudah ngerti lah, aku nggak perlu mengulang-ulang lagi ya. Kita melanjutkan ya tajuk kita, pergeseran Tuhan dari Yahudi ke Kristen. Yang ini sempat terjedah karena di request, dan supaya selalu update ya, maka ini kita bikin ngalah sejenak ya, kita jeda sejenak. Yang di request oleh saudara kita untuk memberikan penjelasan tentang tuduhan Kanjeng Nabi Muhammad itu fiksi ya, dan sudah kita selesaikan dalam beberapa seri dan itu edisi tamat gitu. Banyak sih komen-komen yang masuk dari saudara-saudara kita Kristen, tetapi dia sepertinya tidak mengerti apa yang aku sampaikan gitu ya. Ya, yang aku sampaikan dalam sanggahan itu aku mengikuti apa yang disampaikan oleh video tersebut. Makanya aku tidak menggunakan artefak sejarah, catatan-catatan, enggak. Aku hanya menggunakan Al-Quran dan hadis, karena Al-Quran dan hadis juga yang dia gunakan sebagai presaposisi untuk mengatakan Kanjeng Nabi Muhammad itu fiksi gitu loh. Tapi kafir-kafir Kristen ini nggak tahu ya, meskipun nggak semua, tapi kok komentator yang masuk itu gobloknya minta ampun gitu. Ya. Gue tidak berbicara dalam perspektif sejarah, tidak berbicara dalam perspektif historikal. Kalau dalam perspektif sejarah, tentunya gue akan menukil apa yang ditulis oleh Ibnu Ishaq, apa yang ditulis oleh Ibnu Hisham, apa yang ditulis oleh Philip Kahiti. Itu perspektifnya historikal. Gue nggak ke sana, maka nggak usah ngomong itu. Kalau kamu memperhatikan video-videoku dari sejak awal. Masalahnya si kafir-kafir goblok ini kan masuknya di tengah-tengah gitu loh. Terus ngomong nggak melihat alur yang aku jelaskan gitu. Ya. Oke. Pada kali ini ya kita lanjutkan ya pergeseran Tuhan dari Yahudi ke Kristen. Ya. Aku sudah jelaskan kemarin bahwa ya Tuhan itu bukan manusia ya. Tuhan itu bukan manusia ya. Bisa kita lihat di unggahan yang kemarin ada
Bilangan 23:19, ada Hosea 11:9, ada Kolose 3:23, ada Yeskiel 2:8-2 ya. Nanti kita akan menukik kepada Yohanes, Injil Yohanes. Kita akan ke Perjanjian Baru. Aku akan jelaskan dulu tentang Injil, baru kita nanti menukik ke Injil Yohanes ya. Karena apa? Banyak yang salah ketika memahami pesan-pesan yang disampaikan oleh Yohanes dalam Injilnya. Banyak yang salah sehingga bergeser dari apa yang disampaikan Yesus sendiri. Yesus nggak bilang begitu, dipahami begitu, dan dia bilang begitu, jadi kacau. Ya, kita akan lihat dulu ya, di Perjanjian Lama itu ada dua apa namanya dua pernyataan ya, kamu bisa nukil ya. Ada di Ayub 23:13 ya. Ayub 23:13. Ini di tengah-tengah ya, di tengah-tengah dari Perjanjian Lama. Nanti kalau di akhir Perjanjian Lama sebelum masuk ke Injilnya Matius itu ada Maleaki. Tepatnya Maleaki 3 ayat yang ke-6. Ya. Sorry, ini puasa jadi no coffee ya, jadi agak kalau agak oleng karena nggak ngopi ya, mohon dimaklumi ya. Karena gue setiap Selasa itu puasa ya. Kenapa ditanya sama santri-santri Isra ya. Oh iya, sebagai penyemangat kita dalam belajar, terimalah salam dari aku, salam Isra, Islam rasional ya. Oke. Nah, ini efek nggak ngopi ya, jadi lupa, harusnya tadi salam Isra. Oke, Ayub 23:13. Tetapi ia tidak pernah berubah. Siapa dapat menghalangi dia? Apa yang dikehendakinya dilaksanakannya juga. Poin yang mau aku sampaikan, ia tidak pernah berubah, dan itu merujuk kepada Yod Het HV. Tidak pernah berubah. Ya. Jadi Allah Israel itu tidak pernah berubah. Ya. Aku baca lagi, tetapi ia tidak pernah berubah. Siapa dapat menghalangi dia? Apa yang dikehendakinya dilaksanakannya juga. Itu tertulis dalam Ayub 23:13. Ini di tengah-tengah ya. Kitab Ayub itu di tengah-tengah. Nanti di paling belakang ya, Maleaki 3:6. Bahwasannya aku Tuhan, Tuhannya seperti ini ya. Aku ingatkan lagi, kalau LAI nulis Tuhan yang begini gede semua, itu merujuk kepada satu pribadi agung, yaitu Yod Het HV ya. Ya. Karena varian-varian Tuhan secara literal itu macamnya banyak. Perbalnya sama ya, Tuhan. Tapi antara perbal dan literalnya nggak sama gitu ya. Oke. Maleaki 3:6, bahwasanya aku Tuhan tidak berubah dan kamu Bani Yakob tidak akan lenyap. Sekali lagi stressing point kita, aku ya, jadi dia menyatakan dirinya, aku ini Tuhan tidak pernah berubah. Ya dia begitu-begitu aja, tetap begitu, kagak berubah gitu loh ya. Jadi bisa kita simpulkan di sini ya, Tuhan PB perjanjian PL ya, Tuhan PL, Tuhan Israel
Ya, tapi nanti jangan kamu geblek seperti kafir-kafir gitu. Ya, kalau aku ngomong Tuhan Israel seolah-olah itu hanya Tuhannya orang Israel gitu. Kan mereka kan gebleknya minta ampun, ya. Tuhan negeri Mekah dianggap Tuhannya orang Islam itu hanya punya otoritas dalam teritorial Mekah gitu. Sulit. Ya itu tadi, karena gaya bahasanya gaya bahasa goblok, bagaimana mau bisa menangkap informasi-informasi yang butuh ditangkap oleh kecerdasan yang IQ-nya harus satu tiang penuh. Nggak bisa. Makanya gue sama teman-teman gue yang dalam kelompok sastra, gue bilang seharusnya kemampuan sastra elu itu jangan elu sia-siakan. Karena dalam kita memahami teks-teks suci, baik itu Torah, Jabur, Injil, dan Al-Quran, itu diperlukan kemampuan kita sampai di mana kita mengetahui ya bahasa-bahasa sastra. Lah kalau lu pandai sastra tapi lu nggak menggunakannya untuk memahami teks-teks suci, ya percuma saja. Untuk apa? Gitu. Gue kebenaran, apa ada yang kebenaran atau enggak? Gue juga nggak tahu. Sejak SMP gue senang sastra dan nilainya 10 terus. Ya. Sampai gurunya heran sama gue. Ada ibu-ibu rambutnya panjang segini, masih SMP. Jadi kepala gue dipegang gini, besok besar mau jadi apa? Dan gue nggak bisa jawab. Dan pada waktu itu Menteri Pendidikannya masih Daud Yusuf, yang kemudian SMP-nya itu diperpanjang menjadi setahun setengah gitu. Gue masih ingat. Gue senang sastra. Nah, sekarang kemampuan sastra gue itu membantu gue untuk memahami kitab-kitab suci, Torah, Injil, dan Al-Quran gitu ya. Jadi kalau gue ngomong Tuhan Israel, jangan otak lu geblek seperti kafir, seperti memahami Tuhan negeri Mekah terus dianggap Tuhan itu hanya dalam teritorial Mekah. Terus nanti ini Tuhan dalam teritorial Israel, nggak begitu ya. Oke. Tuhan PL itu intinya tidak berubah. Nih, catat dulu. Ya. Nanti kita bisa lihat apakah di dalam perjanjian baru Tuhannya itu berubah. Ya bisa iya, bisa enggak, kita lihat nanti. Lah kalau Tuhannya dalam PL perjanjian lama, perjanjian baru tidak berubah, kenapa konsep teos di dalam kekristenan kok bervarian? Ada yang namanya Kristen Tauhid atau Unitarian. Ada yang namanya Kristen Tritunggal atau Trinitarian. Ada yang Oneness, Jesus only. Kenapa kok jadi varian? Apakah Alkitab PB mengajarkan demikian? Nah, nanti kita bisa lihat. Kalau PL ke PT, perjanjian lama ke perjanjian terakhir, itu antara apa yang tertulis di perjanjian lama, itulah yang dilakukan umatnya dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang tertulis di perjanjian terakhir, itulah yang dilakukan umatnya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tidak bergeser antara pesan Alkitab dan kelakuan umatnya dalam berteologi. Makanya kenapa saudara-saudara kita, ya saudara-saudara kita, saudara tua kita Yahudi itu, kalau cari tempat ibadah, misalkan mereka mau selota, ya selota itu sholat, misalkan di mana gitu, di bandara atau di mana gitu, mereka nggak segan-segan masuk ke musola, ke langgar. Mereka nggak segan-segan, tapi belum ada ceritanya Yahudi itu menyembah YHWH di dalam gereja itu. Ya nggak tahu ya, mungkin keterbatasan gue, tapi sejauh ini gue belum pernah tahu.
Kalau lu tahu coba kasih tahu gue, ada nggak sosok Yahudi ya begitu bingung dia mau selota terus masuk gereja gitu, ada nggak gitu? Setahu gue sih kagak ada. Kalau masuk masjid, langgar atau musola atau surau, kami di Sumatera bilang surau ya, sama itu. Surau itu perspektifnya Melayu, langgar itu perspektifnya Jawa, musola itu Arabian. Sama sebetulnya. Nanti ada lagi tempat sholat ya, khusus di dalam rumah itu namanya mihrab. Jadi ada masjid, masjid sujud, masjada, tempat sujud. Makanya beda antara naum dan arok fil manam ya. Manam sama naum itu beda. Manam itu tempat tidur, naum itu tidur. Darosa itu belajar, madrasah tempat belajar, masjid tempat sujud. Ya. Gue belum nemuin, tapi kalau lu nemuin ya nggak apa-apa. Mungkin referensi gue yang terbatas gitu ya. Selama ini yang ada sih orang-orang saudara tua kita Yahudi, kalau sholat, kalau selota nggak ada tempat masuknya ke tempat ibadahnya saudara bungsunya yaitu Islam. Karena apa? Tidak bergeser. Gitu loh. Tidak bergeser. Jadi apa yang tertera di Torah dilakukanlah oleh orang Yahudi, apa yang tertera di Al-Quran dilakukanlah oleh adiknya yang bungsu Islam. Plek, kata orang Jawa, plek, apa adanya, nggak pakai direka-reka, nggak pakai otaknya itu. Makanya gue bilang ini Islam rasional, Islam yang pakai akal. Ya, kita beragama dengan akal, tapi jangan mengakali agama. Nah, dalam konsep teos itu nggak matching karena diakal-akali, gitu loh. Tapi apakah yang salah Alkitabnya? Apakah Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu konsep teosnya sudah bergeser sehingga saudara Kristen kita mempunyai 3 konsep teos yang saling diametral yang nggak bisa dirukunkan? Ya nanti dulu, jangan buru-buru menuduh PB sudah bergeser konsep teosnya. Makanya gue kan bilang, ya sampai sekarang kagak ada yang mau bantah gue. Kalau mau bantah. Tapi gue lebih asik jangan sekedar bantah di kolom komentar, kita ketemu dan bikin pertemuannya di mana kalau lu memang bersedia. Lu punya kemampuan bahwa Paulus itu tidak bergeser konsep teosnya dari syahadat sema dan dia bertauhid. Makanya gue paling gedek kalau lihat video-video saudara gue Islam yang mendiskreditkan Paulus tentang konsep teos. Paulus itu tidak syirik. Kalau mau mengkritik Paulus, kritik dia lewat soteriologi salib, lewat konsep keselamatan yang dia bangun. Nah, di situ lu mau habis-habisan terserah, gue nggak alang-alangi. Tapi kalau lu mendiskreditkan Paulus itu syirik, lu berhadapan dengan gue. Loh kok gitu Gus? Kamu kan Muslim Gus. Loh, Muslim itu kan diajarkan untuk menegakkan keadilan. Jadi kita harus adil kepada siapapun. Baca surat Al-Muntahanah itu. Kita sama kafir-kafir itu disuruh adil selama dia tidak ganggu-ganggu kita. Tapi kalau dia ganggu-ganggu kita, ini dadaku mana dadamu, ini kepalaku mana kepalamu. Gitu. Makanya gue gedek kalau ada video-video saudara gue yang Islam mendiskreditkan Paulus lewat konsep teos. Paulus itu masih berpegang teguh pada syahadat sema. Ini yang Kristen-Kristen tahu nggak itu? Karena kan Paulus itu sosok penting di dalam kekristenan. Surat-suratnya saja tuh menjadi kitab suci. Ya. Oke. Ini nggak ada kopi ini karena masih puasa ya. Jadi kadang-kadang slow, kadang-kadang kenceng gitu ya. Oke. Di situ ya. Sekarang aku mau kasih gambaran dulu bagaimana keempat
Injil ini, yaitu Matius, Markus, Lukas, Yohanes, yang katanya sinoptik. Gue bilang ya nggak sinoptik lah. Tapi secara akademik kekristenan di sekolah-sekolah Alkitab katanya sinoptik. Ya sudahlah, oke. Tapi menurut gue nggak sinoptik. Ya, sinopsis itu apa ya, bahasa apa sinoptik itu tentang penglihatan, jadi sama menglihat gitu loh. Padahal nggak sama, beda-beda. Ya, ini aku kasih gambaran Injil secara keseluruhan dulu. Nanti kita menukik ke Yohanes, karena yang paling bermasalah itu pemahaman saudara-saudara Kristen kita tentang Injil Yohanes. Gitu loh. Gue belum pernah bikin fikanya secara tersendiri, tapi pernyataan gue berserakan di berbagai fika gue mengatakan bahwa kita baca Injil Yohanes itu nggak bisa segampang baca Injilnya Matius, Markus, Lukas. Kalau Matius, Markus, Lukas kan kering bahasanya, ya. Tapi kalau Injil Yohanes kepala lu muter dulu. Gaya bahasanya nggak sama, bos, beda. Walaupun Yohanes itu Injil yang termuda di antara yang 4 ini, tahun 90-an ya, maka 1 abad lah, sekitar menjelang 1 abad ya Masehi baru dimunculkan, tapi dia tampil beda dan dia percaya diri. Gitu. Ya. Oke. Kembali, aduh. Tuh, lihat TikToknya nggak ada masalah, takutnya rungkat. Nggak ada masalah. Ya, kembali aku jelaskan ya bahwa Tuhan dalam perjanjian lama itu adalah pribadi yang tidak berubah. Sama dalam Islam juga, namanya Gusti Allah Agung itu nggak berubah, ya begitu itu. Nggak menjadi, bukan jadi-jadian. Dalam Yahudi juga begitu, cuma nanti terjadi perdebatan di antara Islam sendiri, itu perdebatannya lumayan seru. Kalau gue sih gue tanggapi secara sambil lalu saja. Apakah Yod Het Hafe itu sama dengan Alif Lam Lam Ha? Itu nanti terjadi dualisme. Ada yang bilang sama, ada yang bilang enggak. Itu nanti kita bahas ya. Tapi faktanya ya, orang-orang Yahudi itu mengatakan apa yang disembah saudara Islam kami, ya itu yang kami sembah. Sama, ya. Sama. Ya. Tapi apakah mereka ditanya, apakah sembahan kalian itu sama dengan sembahan Kristen? Nah, coba tanya sekali-sekali. Apakah orang Yahudi mengakui sesembahan mereka sama dengan sesembahan Kristen? Tanya saja untuk referensi, kan bebas. Nanti kalau tak jawab kamu nggak mau cari aja apakah sama atau tidak. Ya, oke. Tuhan PL, Tuhan yang tidak pernah berubah. Ya. Karena bagaimana bisa berubah? Kalau di Al-Quran itu dia bilang bahwa wal awalu wal akhiru. Dia yang awal dan dia yang akhir. Ya, karena dia awal, dia akhir, ya, maka dia menjadi yang maha mengetahui. Ini pendekatan fisika ya. Karena dia maha mengetahui, dia maha tahu, maka dia maha kuasa. Gitu loh. Makanya kan ada dulu gue masih SMP itu biasanya kan ngumpulin kata-kata mutiara, knowledge is power. Ya. Pengetahuan adalah kekuatan. Ya benar, karena Allah itu maha mengetahui, maka dia maha kuat, maha kuasa. Lah apa perlunya dia mau merubah-rubah? Apa perlunya dia mau merubah menjadi ini menjadi itu? Kan ya aneh-aneh aja. Ya, Allah yang nggak bisa kita ngomong Allah yang dulu, Allah yang sekarang, Allah yang besok.
Ya kalau dalam perspektif kita mungkin ya sebetulnya nggak benar juga, karena Allah itu nggak bisa dibilang dulu, sekarang dan besok, karena Dia mengikat ruang dan waktu, bukan diikat ruang dan waktu. Intinya bahwa Allah itu ya tetap Allah, ya begitu itu. Ya chat HP itu ya begitu itu, tidak pernah berubah. Gitu ya. Nah, sekarang bagaimana tinjauan PB ya? Kita lihat dulu PB secara umum ya. Secara umum. Berapa waktunya tuh? Masih tenang ya. Masih tenang. Ya, Matius dulu. Matius, ya. Ini menekankan Yesus sebagai penggenapan, ya, penggenapan nubuah Yahudi, ya. Jadi pentingnya mengikuti ajaran-ajaran Yesus. Titik beratnya itu nubuatan. Makanya gue juga belum pernah bikin pikanya, tapi berserakan pernyataan gue. Hati-hati kalau membaca nubuatannya Matius. Ini titik beratnya, stressing pointnya di nubuatan. Konsekuensi logisnya, dia sering mengutip perjanjian lama. Ya jelaslah orang nubuatan kok. Nubuatan itu kan apa yang dinyatakan dalam waktu lalu akan dibuktikan menjadi kenyataan dalam waktu kekinian, kan gitu. Nah, maka dia akan time track ke waktu lalu. Matius itu paling sering mengutip perjanjian lama karena memang stressing pointnya di nubuatan ini. Makanya aku ingatkan, hati-hati kalau baca nubuatan di dalam Matius, ya, karena itu masih terbuka untuk diperdebatkan. Aku kasih contoh, ya. Dari Mesir aku panggil anakku, gitu. Sama Matius dinisbahkan ke siapa? Ke Yesus. Ke Yesus. Kalau kamu baca ke Yesus. Kalau aku bilang tidak. Karena itu jamak. Bukan mufrad, bukan satu. Itu jamak itu kalau kita lihat itu nanti. Nubuatannya. Jadi artinya itu tentang siapa? Tentang bangsa Israel. Bukan Yesus only. Toktil Yesus saja yang dipanggil. Enggak. Nah, sama Paulus, sama Matius dikapitalisasi ya menjadi nubuatan, dinisbahkan kepada Yesus, padahal bukan. Itu umum ya kepada semua bangsa Israel. Pada waktu itu mereka kan dijajah di tanah Mesir. Maka dari Mesir ku panggil anakku. Sama Paulus dinisbahkan, sama Matius dinisbahkan ke Yesus. Ya, oke. Nanti kamu bisa baca lagi itu. Tuh kalau setengah, tuh jangan sampai lewat jam 5 ya. Nanti Bapak ada acara. Jam 4.20. Masih belum setengah 5 ya? Iya, wis. Aduh, gimana ini teman-teman? Oke, kita mungkin harus cepat ini. Ya, itu Matius ya. Sekarang Markus. Markus. Ini stressing pointnya di mana? Ya. Markus itu menekankan kuasa dan otoritas itu sebagai penyembuh dan pembuat. Ini dia, mukjizat. Stressing pointnya kalau tadi Matius itu di nubuatan, kalau Markus itu di mukjizat, kemampuan Yesus dalam bermukjizat. Ya, maka kalau ada kata tanda-tanda itu artinya mengarah kepada mukjizat. Karena orang Israel nggak gampang percaya. Itu salah satu sebetulnya yang bagus dari bangsa Israel ya.
umat Yahudi nggak gampang percaya. Semua itu harus diuji, harus dites dulu. Masalahnya mereka sami'na wa atona atau sami'na wa asoina. Tapi mereka sami'na dulu. Nggak terus nehi aja dikasih tahu. Gitu loh. Jadi para Yahudi dia sami'na dulu, kalau ada informasi dia sami'na. Baru nanti kita lihat dia asoina atau atona. Nah, ini kalau teman-teman TikTok yang belum pernah ngaji penjelasan gue atau penjelasan guru Al-Quran gue tentang Al-Quran suatu ilmu, ada almarhum Gus Panani, semoga Allah merahmatinya, agak ribet memang mengikuti kajiannya. Tapi teman-teman Isra insya Allah sudah paham ya, dan bisa lihat di video gue. Ya, saya dengar dan saya taat. Saya dengar, saya nggak taat. Tapi dengar dulu. Yang lebih parah dikasih tahu nggak mau dengar itu loh. Itu kan geblak 7 turunan apa 17 turunan apa 7 kali 7 turunan gak ngerti gue. Ya, Yahudi saja dengar dulu kok. Nah, nanti ada kemungkinan samina atona atau samina asoina. Gitu ya. Nah, mereka nggak gampang percaya. Nanti kan kita lihat di episode Perjanjian Baru kan Yesus dites, yang nanti kita akan ke sana tentang hukum utama itu. Itu berawal dari ketidakpercayaan orang tua-tua Yahudi sampai sebegitunya. Tapi nanti ya supaya sistematik ya, sehingga kita tahu apakah PB secara tekstual, secara Alkitab itu bergeser konsep teosnya, atau pemahaman umatnya yang bergeser dari konsep teosnya. Ya, mukjizat, ya. Jadi orang nggak pernah apa ini, siapa dia, apa, dari mana dia, ditanyakan semua. Maka dijelasno, ya mereka samina kalau dijelasno. Tapi apakah asoina, apakah atona, ya itu nanti dulu. Kalau ini bocoran sedikit sebelum masuk ke Markus 12:29 nanti ya. Kalau Yahudi itu sami'na wa atona, ya, mereka akan menerima Kanjeng Nabi Isa atau baginda Yesus. Karena ketika dites itu lulus dia. Dites lulus. Dan mereka sami'na, mereka mendengar apa yang dijawab oleh Yesus, tapi mereka tidak atona. Mereka asoina. Ya sudah, jalan ceritanya begitu. Oke, ya. Matius, sekarang ke Lukas. Lukas ini lain lagi nih. Lukas itu menekankan ya belas kasihan dan keadilan ya terhadap sesama. Jadi aku lebih enak gampangnya, dia lebih humanistik. Humanis gitu ya. Bidikannya ke hal-hal yang humanis, kasih sayang, ya. Tapi kalau sudah ngasih, jangan lupa sayang. Kalau sudah sayang, jangan lupa ngasih, kasih sayang. Itu kata Majemuk ya, kasih sayang itu ya. Jadi itu yang dibidik oleh Lukas, sisi humanismenya. Ya. Bagaimana Yesus itu mengampuni, bagaimana, wah nanti ada yang protes nih, Gus, Yesus kok ngampuni sih?